Kalau sekarang Anda tanya sama dok, apa cara paling mudah untuk hidup sehat? Maka jawaban saya cuma satu. Kolesterol Anda insya Allah turun. Bicara tentang kesehatan dan tentunya dalam konteks kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sebenarnya Islam itu sudah mengatur dengan sangat-sangat sempurna ya. Khususnya bab-bab atau tema-tema yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau kita aplikasikan itu ya dalam kehidupan kita, maka umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling sehat harusnya. Ya. Karena apa? Karena memang pola-pola kesehatan atau mungkin cara menjaga jasad kita ini itu sudah diajarkan dan tentunya sudah dipraktekkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam dan sudah sangat sempurna. Ya. Sehingga lagi-lagi sampaikan kalau mungkin sekarang menyebutnya ada namanya biological clock atau jam biologis, maka kita punya sunatullah ya atau hukum-hukum Allah memang dijadikan sebagai caranya Allah untuk menjaga tubuh kita. Contoh, kalau saya tanya Anda lebih suka makan atau puasa? Sukanya makan atau puasa? Makan kan? Jangan sok-sok jadi malaikat lah. Kita suka makan, saya pun suka makan. Ya, jadi kita memang suka makan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Allah menghentikan kita makan? Ada banyak. Yang pertama, biar cepat dibikin kenyang kan. Terus bisa makan lagi. Kenyang itu caranya Allah menghentikan kita makan. Sudah kenyang nggak bisa lagi kita makan. Mau kayak apa juga orang makan seabrek-abrek gitu ya. Kalau sudah kenyang, lambungnya sudah penuh, nggak bisa makan. Makanya di surga nggak ada kenyang. Di surga itu nanti nggak ada kenyang, nggak ada lapar. Jadi kalau kita mau makan, makan aja. Ya, bukan karena lapar, bukan karena kenyang. Nah, itu di surga. Yang pertama, yang kedua apa? Dikasih tidur. Iya kan? Kan sakti mandraguna kalau ada orang lagi tidur bisa makan. Ya kan? Belum pernah lihat saya. Sengigau-ngigaunya orang, atau dia lagi, bahasa kampung tuh kalau orang lagi malam tuh kan tidur tiba-tiba dia bangun nggak sadar, itu kayaknya belum pernah saya ketemu ada orang yang ngigaunya tuh bangun terus makan tuh nggak pernah. Dalam keadaan mata terpejam. Kayaknya belum. Nah, tidur itu dijadikan Allah cara untuk menghentikan kita makan. Meskipun itu cuma satu hal kecil yang saya potret kalau kita bahas tidur. Yang ketiga caranya gimana? Dibikin sakit kan? Coba dibikin sakit. Sakit itu caranya Allah untuk menghentikan kita makan banyak, katakanlah, khususnya begitu. Ya, makanya sakit itu saking luar biasanya, orang yang diberi sakit oleh Allah itu privilege-nya dia atau keutamaannya dia saat sakit itu luar biasa. Orang yang sakit itu doanya mustajab, ya, makbul gitu kan. Terus kalau kita ngunjungi dia di pagi hari, malaikat ada 7.000 doakan kita, sore hari 7.000 lagi gitu kan. Jadi sakit itu caranya Allah salah satunya menghentikan kita makan. Tuh, yang ketiga. Yang keempat apa? Soalnya siang hari. Saya harus interaksi, kalau nggak tidur Anda. Yang keempat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu. Dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ini 4. Tujuannya apa kalau kita lihat? Ini kita lihat ya. Kalau kita lihat bagaimana Islam itu memberikan pedoman tentang itu. Jadi ada sakit, ada tidur, ada kenyang, ada puasa. Apa? Kenapa dikasih kayak beginian? Karena manusia itu, misalnya kita semua ini, kecenderungannya kita lebih senang mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti iman dan akal sehatnya kita. Kecenderungannya kita kayak begitu. Ya, maka cara-cara Allah untuk menjaga jasadnya kita ini, Bapak Ibu sekalian, dijadikan sebenarnya itu bentuk atau mungkin kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jasadnya kita. Untuk menjaga jasadnya kita tetap sehat.
Itu poinnya sebenarnya. Allah kasih tidur, Allah kasih puasa. Makanya kalau kita lihat syariat para nabi atau para rasul itu ketika ada satu rasul datang, maka syariat rasul sebelumnya itu kan dihapus. Ya kan? Jadi ketika Rasulullah datang, diutus sudah dinyatakan sebagai rasul gitu kan untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, maka syariat rasul sebelumnya kan dihapus. Kan gitu. Tapi yang menariknya contoh nih, kalau kita tadabburi Quran itu tuh, saya tuh seru gitu buat saya. Kenapa seru? Contoh, bab tentang puasa. Ya, apa kata Allah tentang puasa dalam Quran? Kata Allah kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata-kata min qablikum itu kan kata-kata sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian. Artinya sebelum zamannya Nabi SAW, syariat puasa itu sudah ada. Gitu loh. Ya. Artinya sebelum Nabi itu syariat itu sudah ada dan masih dipakai saat Nabi. Kenapa? Lah kita jasadnya sama. Kita kan sama Nabi Adam sama aja. Cuma beda casing. Nabi Adam tinggi 30 meteran kurang lebih. Kita ya paling tinggi 2 meter lah. Beda casing doang. Tapi semuanya kan sama. Organnya sama, semua sama gitu loh. Ya. Maka Bapak sekalian kalau lagi-lagi kita mentadaburi hal-hal seperti itu tuh, maka sebenarnya inti dari kesehatan dalam Islam itu pada dasarnya adalah kalau kita patuhi apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Contoh, tadi saya membahas tentang tidur. Ya, dari 4 tadi itu kan, ada tidur kan. Kenapa nih, sebelum kita bahas itu, saya coba terbang lagi ke ayat yang lain. Ya. Ayat dalam surat Al-A'raf seingat saya yang Allah mengatakan, وَكُلُوا وَاسْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini adalah setengah dari ilmu kedokteran. Setengah dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Nyambung nggak dengan bagaimana tadi penyakit yang muncul gara-gara atau kalau kita tidak patuhin 4 hal tadi? Menurut saya nyambung-nyambung aja. Contoh ya, supaya kita tidak berlebihan makan, nah gitu bahasa. Supaya kita tidak berlebihan makan atau supaya jangan sampai kita berlebihan makan, caranya Allah menghentikan gimana? Paling gampang kan dibikin sakit. Maka penyakit di zaman sekarang ini nggak usah pakai ilmu yang tinggi-tinggi deh. Gara-gara orang kebanyakan makan atau gara-gara orang kurang makan? Paham ya? Gara-gara orang kebanyakan makan. Udah kebanyakan makan, saya tanya lagi, yang dimakan sehat atau enggak? Nah, sudahlah selesai kajiannya. Itu kan kesimpulannya kan? Yang dimakan udah enggak sehat, banyak enggak? Banyak. Saya baru ngerasain suasana, kenapa para sahabat itu ketika Ramadan tiba, bahagianya minta ampun. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka tuh sudah prepare, udah siap-siap. Kenapa siap-siap? Karena seneng gitu loh, nggak sibuk lagi mikir apa, makan apa, pagi, siang, malam. Bahkan kita tuh kaidah makan aja kita keliru. Contoh nih, kalau saya bilang, Anda setuju atau tidak? Saya yakin Anda setuju. Makanlah 3 kali sehari. Setuju nggak? Sebagian besar setuju. Anda bayangin kalau sehari makannya 3 kali, 1 kali makan, dia makan katakanlah dengan nilai kalori 1.800 kalori. Misalkan, sekali makan. 3 kali makan berapa kalori itu? 1.800 kali 3, sudah hampir 5.400 kan? Anda tahu kebutuhan kalori sehari berapa? Cuma 2.000. Wajar sekarang di mana-mana banyak orang bukan sakit, obesitas. Ya kan? Makanya saya paling gemes kalau ngelihat ada santri-santri obes. Meskipun kurus juga belum tentu sehat. Jadi orang yang kurus itu bisa nggak kena fatty liver? Bisa. Ada namanya skinny fat. Orang kurus tapi livernya berlemak. Makannya pasti ngawur itu. Ada skinny fat. Nanti ada browsing nih skinny fat. Jadi orang yang kurus tiba-tiba, tapi bukan tiba-tiba, kolesterolnya tinggi, kurus. Ada kayak begitu. Ya. Kenapa? Ini babnya nanti lain lagi. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang itu tuh sebenarnya
akan sangat banyak yang kita bisa bahas, tapi yang saya mungkin sedikit nyentil gitu kan. Jadi masalah sekarang itu tuh bukan masalah sekedar obesitas saja, tapi obesitas yang sifatnya obesitas kejiwaan. Jiwanya yang obes. Jiwanya yang kegemukan. Kenapa kegemukan? Nah, ini dia nih ilmunya nih. Jadi aslinya karena obesitas itu kan sebenarnya apa ya? Ya kalau kita lihat secara tampak fisik kan gara-gara orang kebanyakan makan kan gitu. Pertanyaannya, kenapa dia kebanyakan makan? Hah? Kenapa dia kebanyakan makan? Terus yang dimakan juga bukan yang benar-benar banget. Cenderung yang gula olahan. Tepung, gula, gitu-gitu aja. Nah, itu sudah disebut tuh gorengan. Jadi saya kadang-kadang mikir kalau seandainya orang itu katakanlah oke lah dia nggak bisa nahan laparnya gitu kan, nggak bisa nahan selera makannya ya. Coba nyemilnya itu atau ngemilnya itu yang benar gitu loh. Contoh ngemilnya buah, kan bagus. Ini ngemilnya apa? Ngemilnya apa? Bakwan. Eh, Lagi-lagi pertanyaannya, kenapa dia milih ngemilnya itu gitu loh? Bukan enak Pak. Kalau yang saya pelajarin sih ya, memang tidak dipelajari di ilmu pengobatan biasa. Yang saya pelajarin ada sesuatu yang kaitan dengan jiwanya yaitu yang dia butuh asupan dan tidak dapat asupan. Itu masalahnya. Asupan jiwa. Ya. Paling gampang sebutnya apa? Ya kasih sayang. Perhatian, kepedulian, penghargaan. Itu salah satunya. Sehingga semua itu tuh yang harusnya manis sebagai perlambangnya itu, ya, ya semua tuh kan kalau orang dikasih kasih sayang kan senang dia, bahagia, manis, ilustrasi rasanya. Kan kasih sayang itu bukan pahit, pasti manis. Ya. Maka karena jiwanya tidak, salah satunya sih, karena jiwanya tidak mendapatkan asupan jiwa tadi, maka jasadnya yang berontak untuk meminta asupan itu untuk jasadnya supaya dia merasa bahagia. Anda kalau makan yang manis lebih bahagia mana makan yang manis atau minum yang manis dengan makan atau minum yang pahit? Manis lah. Jadi sudah mulai paham sekarang orang itu aslinya di zaman sekarang ini sebenarnya penyakit yang ada itu bukan penyakit jasad yang dominan sebenarnya. Tapi orang-orang yang bukan sakit jiwa ya. Bukan, tapi orang-orang yang jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Ini kita lihat nih, bentar lagi mau pemilu kan. Bangsal apa yang paling banyak di rumah sakit yang pasien datang? Kita lihat aja nanti. Oh dia ketahuan kan bangsal apa? Jantung. Ya kan? Stroke, coba lihat. Sejarah tuh berulang gitu-gitu aja, penyakitnya gitu-gitu aja. Gak berubah-ubah. Kita juga sama. Apa Anda pikir kanker itu cuma ada zaman sekarang? Zaman dulu sudah ada kanker. Sudah ada kanker. Diabetes, zaman dulu sudah ada diabetes. Yang dimakan sama juga. Cuman sekarang lebih canggih saja. Secara kemasan gitu kan. Supaya lebih kayaknya aman, maka mereka bikin apa istilahnya itu peringatan. Makanya bapak-bapak, kalau Anda, ini saya kasih tahu bapak-bapak sama ibu-ibu lah. Kalau Anda minum air kelapa, belilah air kelapa ke abang jual air kelapa. Ada tertulis nggak? Jangan minum air kelapa berlebihan. Atau jika minum ini, pastikan ginjal Anda, liver Anda sehat. Ada nggak? Ada. Tapi kalau Anda lihat beberapa minuman kemasan ada peringatan itu. Betul? Itu jangan diminum. Jadi kalau ada makanan, ada peringatan, jangan dimakan kalau saya. Berarti makanan itu, ya bukan, gitulah udah paham lah ya. Itu. Nah, kembali ke tadi bos sekalian. Kembali ke bab atau tema tentang makanan tadi itu. Ya. Jadi emang caranya Allah itu apa? Salah satunya mengurangi kita makan. Maka
Kalau sekarang Anda tanya sama dok, apa cara paling mudah untuk hidup sehat? Maka jawaban saya cuma satu, kurangi makan. Bukan puasa, kurangi makan. Puasa susah, serius, puasa itu susah. Kan sudah saya bilang, saking susahnya puasa, Allah siapkan satu pintu surga khusus buat orang yang berpuasa. Gitu kan? Artinya apa? Kalau suatu amalan itu dikerjakan, ada satu apa istilah itu? Ada satu reward ya, pahala dari Allah yang spesial banget untuk amalan tadi kalau kita kerjakan secara syar'inya, secara ruhiyahnya, secara imannya, maka ini kalau saya memegang konsep ya. Kalau amalan itu besar sekali pahalanya di sisi Allah, ya, sampai Allah siapkan surga apa segala macam, maka pasti amalan itu punya efek yang juga sangat besar untuk fisik. Sampai sini paham ya? Jadi kalau amalan itu besar pahalanya, maka dia pasti punya efek yang sangat baik juga untuk fisiknya atau jasadnya kita. Contoh, kalau kita tanya dalam Islam itu kan amalan yang paling tinggi itu kan jihad. Ya, kita di Indonesia nggak ada tentunya. Ya, tapi yang saya maksud sini adalah setelah jihad itu apa? Haji kan. Makanya orang berhaji itu pahalanya seperti jihad. Makanya orang lagi berhaji itu apa yang terjadi, Bapak sekalian? Allah sehatkan mereka semua. Anda kalau pergi haji, lihat tadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya. Orang batuk itu kan batuk tuh kayak bersaut-sautan. Tapi ya antang-antang aja kita. Nular-nular juga enggak gitu kan. Karena memang sudah jiwanya mereka itu Bapak sekalian sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap ibadah yang mereka mau kerjakan. Sehingga jasad itu cuma ngikutin saja. Ya, jasad itu cuman ngikutin aja. Jadi kalau kita apa tuh namanya pelajari dan kita ambil ya pelajaran dari apa yang ada di syariat ini, khususnya berkaitan dengan kesehatan, ya sebenarnya cara paling gampang kalau kita mau sehat itu kembali saja ke bagaimana agama atau petunjuk Nabi kita SAW menjelaskan tentang kebiasaan beliau SAW setiap hari. Contoh, saya tanya, dalam Islam kita tuh ada perintah atau anjuran nggak untuk kapan bangun, kapan tidur? Ada? Kalau ada kapan bangunnya, apa ayatnya? Apa? Udah tahu ayatnya cuma lupa aja. Humil laila illa qalila. Ya kan, suruh bangun kan. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Itu kan berita bangun. Kapan bangunnya? Kan itu kan sepertiga kan? Hitung aja. Itu yang pertama. Jadi itu perintahnya untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi buat kita juga sama aja, Nabi yang manusia juga kan. Itu. Yang kedua apa? Itu kan bangun. Ya. Jadi kalau Anda mau tidur, jadi kalau ditanya, berarti dokter tidur yang bagus itu berapa jam? Kan orang tanya gitu kan? Maka jawaban saya bukan tanyanya berapa jam, tapi tidurlah atau tidurlah seperti Nabi atau waktu tidurnya Nabi dan bangunlah seperti bangunnya Nabi. Tuh. Berarti kalau Nabi tidur, pertanyaan Nabi tidur kapan? Kapan? Habis Isya. Sebagian besar yang saya tahu, riwayat yang saya ketahui ya, Nabi itu tidurnya habis Isya. Jadi nggak usah ngebahas berapa jam tidur itu. Berarti kan sudah ketemu tuh. Kapan tidurnya, kapan bangunnya udah ketemu kan? Nah sekarang kita bicara lagi apa itunya, pembahasannya. Bicara lagi apanya? Bicara lagi bagaimana tidurnya. Artinya tidur itu suatu yang luar biasa nggak? Pasti luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Baik, saya cerita sedikit. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mati itu, kita nanti kalau mati kan ruh kita kan diangkat. Nah, orang tidur ruhnya diangkat juga nggak?
Digenggam Allah kan, bahasa gitu kan. Kalau belum ajalnya Allah balikin. Kalau udah ajalnya ya sudah meninggal dia. Jadi nggak bangun-bangun lagi. Makanya kalau kita baca adabnya Nabi sama tidur itu luar biasa. Adab. Apa adabnya Nabi sebelum tidur? Karena tidur itu caranya Allah untuk ngapain? Nah ini kita nih. Kita baca, kita sering dengar, kita sering ikut, tapi kita kurang waktu merenung. Kurang merenungnya. Merenung itu yang perlu sebenarnya. Ya, kalau merenung itu kita bisa lakukan di berbagai timeline atau waktu-waktu kehidupan kita, sekali maka kita pasti akan jadi orang yang ulul albab. Ulil albab. Mikir. Contoh nih, Anda atau kita lah ya, pernah nggak nangis ngelihat bayi yang lahir? Nangisnya kenapa? Oke, bahagia apa lagi? Nangisnya kenapa? Yang pertama bahagia, yang kedua dapat cucu, apalagi dapat anak. Ya kan? Nangisnya kita itu masih level nangis dunia. Kok saya bisa ngomong gitu? Kita belum masuk ke nangis yang levelnya akhirat. Kenapa? Ngelihat bayi itu mikir nggak kita? Dulu waktu dalam kandungan ibunya, rezekinya dia dari plasenta ibunya. Allah putuskan itu dengan dia lahir, lalu Allah kasih lagi rezeki buat dia, bahkan Allah ajarkan dia ilmu untuk apa? Untuk ketika dia datang atau diberikan payudara ibunya, puting ibunya tadi, tiba-tiba ada refleks menghisap. Harusnya kita nangis loh. Gimana caranya? Harusnya kan dia mungkin, bagaimana caranya bayi itu tahu refleks menghisap? Coba. Makanya saya bilang tadi, level nangis kita masih level nangis urusan dunia. Ngelihat bayi itu sebagai, ya Allah kadang-kadang saya mikir ya, kalau Anda lihat ya, logikanya ada satu sel telur, sel sperma ketemu, kayak kecebong-kecebong gitu lah, ketemu gitu kan. Masuk ke sel telur, tiba-tiba bentuk jadi telinga, tiba-tiba bentuk jadi hidung, jadi mata. Maka di beberapa kitab-kitab tentang kehamilan, ya, kalau sekarang kan, kita taunya orang melahirkan itu hamil, nanti 9 bulan kan keluar. Beberapa ulama besar zaman dulu tuh baru setahun keluar. Bahkan ada beberapa dalam sebuah kitab yang saya pernah diskusi dengan beberapa teman itu 2 tahun baru keluar coba. Keluar-keluar sudah ada gigi. Dan menjadi orang yang cerdas. Coba, ada kitab itu. Ya. Dari itu aja, kita belajar dari kehamilan saja, kita mulai ngerti. Al-Quran bicara tentang kehamilan. Apakah kehamilan dalam Al-Quran itu kehamilan yang normal? Sebagian besar yang saya tahu, kehamilan dalam Quran itu kisahnya adalah kisah kehamilan abnormal. Tuh, nggak percaya? Maryam, abnormal kan? Nggak ada suami. Zakaria, udah tua banget. Nggak normal kan? Nah gitu. Siapa lagi? Ibrahim alaihissalam. Udah tua. Tapi bisa lahir. Nah itu. Makanya bab kehamilan itu menjadi bab yang atau tema yang menarik kalau kita bahas. Ya zaman sekarang, nah nih kalau kita lihat masalah-masalah nih. Sekarang kan terkenal atau orang banyak kenal di istilah itu inner child, luka pengasuhan, hutang pengasuhan, atau mungkin juga anak-anak yang mereka sebut tuh unwanted child, anak-anak tidak diinginkan. Ya, itu jadi masalah. Kenapa? Karena masuk ke teritorinya Allah. Yang menentukan jenis kelamin siapa? Allah. Yang membuat atau menjadikan janin itu keluar dari perut ibu siapa?
Kita ini kan was-wasnya luar biasa. Ya. Nah, makanya ketika itu jadi sesuatu yang dicampuri urusannya, nah lihat nih campuran. Anak pertama, misal nih ya, kita sedikit terbang dari yang tadi itu. Sebagian besar kalau suami istri yang menikah, anak pertama pengennya apa? Laki-laki. Karena menjadi penerus keturunannya, kan gitu kan? Luar biasa, pokoknya anak kita harus laki-laki untuk mewariskan bla 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 gitu kan. Berat keluar anak perempuan, ya perempuan. Keluarlah kata-kata itu dan anak itu akan merekam bahwa dia anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Jadi masalah nggak? Jadi masalah. Ini baru satu. Yang lainnya gimana misalkan? Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga pengennya perempuan. Keluar laki-laki. Ya laki-laki lagi. Anak itu ngerekam. Ya kan? Maka dia akan menjadi anak laki-laki secara casing, tapi jiwanya, wah. Sekarang coba lihat di sekitaran kita. Coba lihat, itu sunatullahnya begitu. Bukan sunatullah, kelakuan kita tuh begitu. Kita, saya juga, sama. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga pengennya laki-laki. Keluar perempuan, maka ini akan jadi anak perempuan secara casing, secara badan, tapi jiwanya, nanti coba lihat, kalau nggak percaya. Coba aja lihat. Maryam alaihissalam itu, yang nanti akan jadi istrinya Rasulullah di surga nanti, bapaknya pengen apa? Pengen dia jadi apa? Kan pengen dia menjadi penjaga dan yang ngurusin Baitul Maqdis. Artinya, pengennya bapaknya, Maryam ini aslinya ketika dia dilahirkan, pengennya laki-laki perempuan. Maka dalam ayat-ayat tentang Maryam, Maryam ini mampu, jadi tapi Allah dengan maha besarnya Allah, Maryam ini mampu melakukan ibadah-ibadah yang biasa dikerjakan oleh laki-laki. Saking powernya didapat gitu kan, tapi dia tetap perempuan. Nah itu tadi kalau dia dialasi sama syariah. Gitu ya, kita nggak usah bahas itu terlalu jauh. Kita sekarang bahas yang ringan-ringan saja. Ya, tadi ada 4 ya. Maka tidur itu Bapak sekalian, Nabi SAW begitu luar biasa beradab dengan tidur. Kenapa? Kalau Anda mau sehat, mustahil bisa Anda dapatkan kesehatan kalau Anda tidak tidur dengan baik. Mustahil. Kecuali memang Anda mau berlelah-lelah untuk Allah dalam urusan yang sifatnya syar'i, oke, tidak masalah. Silakan. Ya, ulama-ulama zaman dulu tuh mereka tidurnya nggak banyak, cuman tidurnya bagus. Ya, makanya tadi bilang tadi Nabi itu kan, apakah Nabi mengajarkan kita tidur yang benar? Jelas Nabi mengajarkan tidur di sisi kanan, tidur dengan matiin lampu, itu semua ada sesuatu yang Nabi ingin ajarkan kepada kita. Kalau mau tidurnya nyenyak, lelap, dan dalam bahasa mungkin hormonalnya kita, growth hormonnya kita itu muncul dengan maksimal. Apa itu growth hormon? Itu hormon reparasi. Jadi tidur itu caranya Allah untuk mereparasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Gitu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran apa? وَجَعَلْنَا laila libasa. Jadi kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Jadi malam itu aslinya kita suruh ngapain? Nggak boleh banyak aktivitas lagi aslinya. Biasanya kalau saya ngomong gini, bagaimana dengan kami yang shift? Kan gitu pertanyaannya. Selalu begitu pertanyaan. Kan nggak shift tiap hari juga. Ya, seperti itulah. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya ngelihat NASA tahu ya, lembaga antariksanya Amerika itu, kan sibuk banget itu. Sibuk banget ngapain? Mencari kehidupan di luar bumi. Mars lah, apa segala macam. Itu cukup satu ayat untuk membuat kita paham bahwa ya mencari tahu tentang alam semesta itu oke. Tapi mencari kehidupan di luar bumi itu nggak oke menurut saya. Kenapa nggak oke? Cukup satu ayat yang menjelaskan tentang itu sehingga itu nggak perlu semua. Apa itu? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu di mana mau diciptakan Allah sebagai khalifah di mana? Selesai.
Ngapain cari kehidupan di luar sana? Ya kan? Jadi ketika itu dipasang ayat-ayat itu ke keadaan-keadaan yang ada sekarang, ketemu jawabannya, Bapak sekalian. Ya. Termasuk juga tadi tentang kesehatan. Ya. Contoh nih, contoh. Kalau saya sering bilang itu, Anda kalau saya misalkan, kan banyak tuh orang pakai iklan-iklan saya kan, jual obat lutut lah, itu bohong ya. Saya udah terlalu banyak mendapatkan orang yang WA DM, ini benar dokter nggak, bahkan terakhir itu subhanallah pakai AI. Karena saya kan memang nggak terima endorsan apa itu kan nggak terima. Pakai mulut saya, mulut ngomong apa, mama-mama gitu, ada produk sini, dan terakhir itu produk pelangsing. Ya kan? Itu semua bohong ya. Jangan percaya, karena sudah banyak teman satu angkatan saya sekolah itu terkecoh juga seorang dokter bedah saraf coba. Terkecoh beli itu, dia pikir, Zaidul ini dari kamu. Enggak, saya bilang. Parah banget iklannya. Ya. Nah, tadi saya ngomong apa ya? Hah? Ngomong apa? Oh, paket detox. Ya kan? Paket detox syar'i. Mau? Kalau saya jual kira-kira 5 juta, mau beli nggak? Anda yang mau beli, karena ada ibu-ibu, subhanallah, ada ibu-ibu nge-DM saya, dok, makasih ya. Kenapa bu? Dia bilang gini, saya hampir beli satu ya program langsing-langsing gitu kan, harganya tuh kalau nggak salah hampir-hampir 20 jutaan lah. Nah gitu. Kucing ini, Anda tahu kucing sekarang? Dikasih ikan utuh takut dia. Betul? Ya kadang-kadang lihat kucing tuh kasihan gitu. Apa nggak menunjukkan kegalakannya lagi. Kalau ada tikus lewat, ya tafadhol gitu kan, ya tidak, silakan lewat. Gak ada mental-mentalnya kucing yang zaman dulu gitu loh. Anda tahu gara-gara apa? Mungkin ya, mungkin. Gara-gara kita kebanyakan ngasih tepung sama dia. Ya, beli itu makanan kucing itu kan, 20.000 itu kan tepung semua isinya kan. Flavor segala macam. Manusia juga makan tepung. Akhirnya kucing tuh saya bilang, ya Allah, nggak ada lagi garang-garang itu nggak ada gitu loh. Ada tikus, nggak berani dia. Boro-boro tikus. Dikasih ikan utuh aja, saya lihat video kemarin, subhanallah ada tikus. Dikasih ikan pak, ikan apa tuh yang ikan yang buat goreng-goreng kecil segini itu apa? Kembung. Takut. Allahu Akbar, saya bilang. Makanya jadi laki-laki, nah kalau babnya laki-laki itu, tema laki-laki itu menarik sebenarnya. Karena sedikit ya, saya suka terbang-terbang ke sana kemari. Nanti ingatkan paket detoxnya. Quran itu ngomong laki-laki kan pakai dua terminologi kata. Yang pertama kan zukuroh. Zukuroh itu laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Ada lagi untuk urusan yang sifatnya memerlukan sosok laki-laki, Al-Quran menggunakan terminologi katanya itu rujulah. Oke, jadi dua kan? Zukuro dan rujulah. Zukuro itu apa? Laki-laki yang ya jenis kelamin laki-laki, tapi nggak tampak sosok laki-lakinya gitu loh. Ya, jadi kalau ibu-ibu nih ya, atau wanita lah, kalau nyari laki-laki biasanya yang dicari gantengnya atau karismanya. Karismanya atau duitnya. Apa-apa jadi istri matre itu bagus. Asal suaminya bisa provide, bisa menyiapkan, apa-apa. Yang dicari kan laki-laki yang punya karisma, sosok gitu loh kan, yang melindungi, penuh kasih sayang, kelembutan, jagain dia, tegas, gitu. Itu bahasa Qur'annya aslinya itu rujulah. Ya, maka kalimat yang dipakai di surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, itu kan Allah pakai kata rijal. Qawwam itu baru bisa didapatkan laki-laki kalau dia menjadi seorang rijal. Pertanyaannya, rijal atau rujulah itu punya makanan enggak?
yang bisa menguatkan rujulahnya dia? Ada. Ada. Ya. Juga adakah makanan yang bisa melemahkan rujulahnya dia? Ada. Ada. Disebutkan, saya pernah baca satu tulisan gitu kan, bahwa hormon laki-laki, atau bukan hormon, ketika seorang laki-laki itu, mohon maaf ya, berlebihan berat badannya, maka ada suatu hormon dalam tubuhnya yang bisa mengubah testosteronnya dia menjadi estrogen. Testosteron itu hormon laki-laki, estrogen itu hormon perempuan. Maka ada hormon atau enzim dalam tubuhnya yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Pertanyaannya, berarti dia berubah jadi perempuan? Bukan. Tapi nggak ada laki-lakinya. Lu nggak laki banget loh, gitu loh. Gitu loh. Bayangannya kayak gimana? Ah, itu lihat yang Korea-Korea itu, kayak gitulah. Saya geli ngelihatnya. Laki-laki bening, bibirnya merah. Ay, laki-laki itu gimana? Ya sosok gitu loh. Maka kadang-kadang saya mikir itu, ini sebenarnya lagi mentertawakan diri kita semua gitu loh. Bukan saya, bukan Anda saja, saya juga. Mitsubishi kuda, Kijang jantan. Sekarang kan semua kayak perempuan. Agia, Xenia, Alia. Jadi tolonglah bapak-bapak, kalau Anda pakai motor metik, jangan tertunduk-tunduk badan tuh. Gagahlah sedikit. Nah gitu. Ya, supaya kelihatan laki-lakinya. Jatuh nanti tabrakan, misalkan nabrak tembok kayak dinding atau sengaja menabrakkan diri. Misalkan, sakit banget. Apa kau ini laki-laki? Kebanyakan tepung mungkin itu. Kayak kucing gitu loh, Bang. Gak ada cowok-cowoknya gitu loh. Kayak gitu. Koam. Ya, gak ada bisa ngambil keputusan. Sampai urusan pulsa saja tolong kirimi pulsa Abi. Tahu maksudnya? Mi, Abi habis pulsanya. Tolong kirimi pulsa. Hai kau ini atas atas nama cinta dan kasih sayang, gaji 1 bulan kasih semua sama istri. Jadi kehidupan keuangan dia ngatur istrinya. Hai kau ini. Jadi sekarang, nih saya kasih tahu ibu, balikin semua uang bulanan ke suami. Saya tahu Anda akan suuzon kan, nanti suamiku kawin lagi kan. Gak gitu juga, makanya jantungan. Suuzon terus gitu kan. Abi, abang, mas, 1 bulan anggaran saya begini, begini, begini. Kasih saya begini. Kalau mau kasih uang tunjangan kepatuhan, uang tunjangan karena biar aku bisa bla bla bla, kasih aja. Tapi mulai sekarang urus keuangan rumah tangga ini sendiri. Itu keren suami kayak begitu. Gak ada ceritanya. Anda baca ya, itu ada buku. Buku itu judulnya, saya lupa judulnya, cuman ada kata-kata rujulahnya di situ. Tapi kalau saya ngomong gini, jangan tersinggung ya. Bapak-bapak terutama. Benar nggak? Jangan tersinggung ya, termasuk yang nontonnya jangan tersinggung. Ini kan nanti diposting. Kata penulis mualimnya itu, dia bilang begini, itu laki-laki yang menyerahkan semua hasil kerjaan dia atau gaji dia sebulan kepada istrinya, untuk istrinya yang urus dan atur semua, itu laki-laki dungu. Kata mualimnya bukan saya, penulisnya. Ada bukunya, kalau mau tahu saya cari bukunya. Itu buku Arab, buku bahasa Arab yang menjelaskan tentang rujulah tadi itu kayak apa. Ada, cari deh. Urus. Akhirnya apa? Gitulah jadi laki-laki. Jalannya gitu, makannya gitu kan. Kebanyakan gula. Jadi bapak-bapak, kalau Anda mau jadi laki-laki yang sejati ya, versi saya, jangan lagi kebanyakan gula. Kalau minum kopi yang benar, pahit. Rasakan pahitnya hidup. Wih, gitu. Ya, ibu-ibu jangan kasih bapak tuh gula lagi, kasihan dia. Gulanya ganti dengan apa? Pelukan, kasih sayang, cinta. Itu gula. Gitu. Ini ngomong apa sih gitu?
kan gagah gitu loh. Jadi sosoknya, jadi kalau nanti naik motor gitu kan. Kalau zaman dulu kan sekarang kan banyak motor matic, kan zaman dulu kan motornya koplingan semua. GL Pro, apa tuh Yamaha RX King gitu kan, yang katanya motor penjamret. Zaman dulu katanya. Enggak lah. Jadi koplingan gitu kan. Seperti itu. Dan olahraganya juga olahraga yang harusnya sih ya, olahraga yang menguatkan massa ototnya dia. Itu ada kaitan semua. Ya, jadi bapak-bapak nih, kalau saran saya jangan kebanyakan kardio. Ibu-ibu juga. Kardio itu apa? Jogging, ya, biking, sepeda, itu kardio tuh. Ya, massa ototnya nggak kebentuk nanti. Jadi olahraga yang urusan dengan beban. Ya, kan beban kehidupan sudah cukup banyak kan. Nah, tambah beban yang lain. Ya, misalkan ini nih, ya pakai ini aja misalkan, atau yang 1,5 liter, ya, atau berapa liter yang gedean itu, pakai ini ya. Kan ringan dok, 50 kali kerjain, ya. Diatur nafasnya, jadi nanti kebentuk ototnya, masanya otot dapat, nah gitu loh. Seperti itu ya. Nah, kembali ke tadi paket detox itu. Maka kalau dipakai konsep detox ini, mau paket detox apa dalam Islam? Oh ada. Contoh nih, paket detox full. Apa itu? Puasa Daud selama sebulan. Paket detox full kan? 15 hari selama bulan dia puasa. Oke. Anda mungkin boleh aja tertawa, ya. Tapi sekarang saya banyak lihat dokter-dokter naturopati di Amerika itu bikin program puasa berbayar. Bayar. Diatur sama dia. Makan sahurnya, bahasa kita kan sahurnya apa, bukanya apa. Mereka nggak tahu puasanya, kita nggak tahu. Mereka sebutnya intermittent fasting aja. Bahasa mereka kan. Dan itu beberapa saya lihat itu bikin program namanya apa? Fasting 3 days a month. Puasa 3 kali sebulan. Itu akan memperbaiki sel-sel Anda, bla 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 gitu. Mau ikut program ini? Bayar. Nah gitulah kita. Padahal secara syariat ada nggak? Ada lah, semua sudah tahu. Puasa ayam mulbit salah satunya ya. Beberapa lagi saya baca itu dia bilang apa? Tadi kan testosteron tuh. Nah, testosteron ini menarik buat sekalian. Kenapa menarik? Ternyata ada satu yang saya pernah baca dalam sebuah laporan gitu kan, tulisan apa, entah penelitian atau jurnal seperti itu ternyata disebutkan begini. Laki-laki yang umurnya 30 tahun di usia atau di tahun-tahun sekarang ini, kita ini 2000-an ya, 2020 something ini 2000-an ini, umurnya berapa? 30 tahun, kadar hormon laki-lakinya sama dengan laki-laki berusia 60 tahun di tahun 80. Apa maksudnya? Jadi komparasinya 30 sama 60. Jadi kita nih menua dini. Kenapa menua dini? Matahari jarang kena, jalan jarang, makannya nggak bener, udah gitu toksik pula ininya, komplit, sempurna rusaknya. Ya, gaul sama orang nggak bener, gitu loh. Sempurna. Ya. Itu tuh apakah kayak gitu tuh ada yang ngurusin atau ada yang men-set up? Saya malas ngomong provokasinya, malas, nggak usah lah kita bahas. Cuman kita kembalikan saja kepada kaidah Al-Quran. Ya. Nah itu, jadi paket detoxnya misalkan, itu kita sebut paket detox, 15 hari puasa, kolesterol Anda insya Allah turun. Turun. 15 hari puasa. Apalagi tadi yang 30 sama 60 itu, kan umur 30 komparasi sama umur 60 tahun itu subhanallah ada satu yang pernah saya baca itu subhanallah dibilang, kalau Anda mau kembali restore testosteronnya, maka dia menyarankan 24 jam berpuasa. 24 jam. Artinya 24 jam berpuasa itu kalau kita pakai konteks puasa subuh berikutnya. Jadi nggak makan cuman air aja. Itu kata dia akan ngeboost testosteron Anda beratus-ratus% kata dia. Jadi tubuh itu seperti di reset. Jadi memang nggak makan itu, kalau pakai kata lain ya selain puasa tadi, itu cara paling mudah untuk merestorasi sistem.
Cara paling mudah. Jadi kalau ada, mau apa ceritanya, sel kanker sama puasa, koid dia. Ya. Asal tadi apa? Berarti orang kanker harus puasa terus nggak juga. Tapi kalau puasanya diperbanyak, dalam artian masa dia nggak makan itu diperbanyak, tapi sekali makan atau 2 kali makan itu benerin makanannya, maka tubuhnya akan restorasi sendiri, diperbaiki sendiri. Tubuh kita udah canggih, Pak, sudah canggih, beneran. Sayangnya apa? Sayangnya kita tidak mematuhi, kalau bahasa saya itu, software dan hardware-nya. Kita nggak patuhin. Software-nya apa? Disuruh tidur, nggak tidur. Nabinya tidur, kita bangun. Nabinya bangun, kita tidur. Itu software. Ya. Kemudian apalagi hardware-nya apa? Makanan. Makanya coba lihat di surat Al-Baqarah, itu kan 168, 169 itu. Kan dalam kaidah kita belajar tentang, apa istilahnya itu, Quran, itu ada namanya munasabah. Munasabah itu kaitan ayat dengan ayat, surat dengan ayat. Saya bukan ahli Quran, cuman sedikit-sedikit tahu lah. Munasabah namanya. Kalau Anda perhatikan di surah Al-Baqarah 168 itu Allah bilang apa? Allah ngomong gini, wa kulu mimma fil ardi halalam thayyiban, kata Allah. Kata Allah gitu kan, makalah yang halal dan baik. Terus kata Allah, habis itu urusannya buruk dan mungkar. Kita coba lihat. Jadi antara satu ayat itu, 168, perintahnya kan halal baik. Nah sekarang saya tanya kepada Anda, supaya kita mulai sama frekuensinya. Jadi makanan halal semua sudah paham lah. Ya, dosa saya bahas, sapi halal, tapi tetap dari rezeki yang halal. Kambing halal, ayam halal, semua halal. Yang halal-halal itu. Nah, yang jadi masalah ini kita apa? Karena setan nggak bisa goda kita di urusan halal, maka dia akan turun yang kedua. Apa yang kedua? Toyib kan? Dibikin blur. Blur sama dia. Sehingga yang terjadi apa? Kita makan, oh nikmati saja hidup. Kenapa ini ikut Zaidul Akbar itu? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, kan gitu kan? Saya udah tahu itu. Tapi yang ngikutin benar-benar, akhirnya mereka paham. Ini temanya bukan cuma sekedar ini boleh atau tidak boleh, dan tidak juga haram mengharamkan. Saya tidak pernah mengharamkan nasi goreng. Tapi kalau saya buka nasi goreng itu sehat atau enggak? Anda tahu kan? Contoh. Ya. Saya ngomong gini tuh agak-agak deg-deg ser. Apalagi ada yang jual. Tapi tenang, rezeki itu tidak akan kemana-mana. Sampai detik ini setahu saya tidak terjadi penurunan penjualan gorengan. Sampai detik ini. Tetap stabil. Makanya kalau yang gorengan-gorengan itu kan, yang jualan depan minimarket itu kan, itu untungnya lebih gede daripada yang jualan minimarket. Gede itu untungnya itu Pak. Makanya kalau mau bisnis apa? Nanti ini video saya ini dipotong ini kan. Oh, Zaidul Akbar nyari ini gorengan gitu kan. Ya makan halal. Karena gorengan itu sebenarnya yang Anda makan bukan gorengannya, tapi kebahagiaan. Kebahagiaan. Tepung itu kan bahagia kan. Jadi kalau Anda bayangkan ada orang makan nasi goreng, ini sekarang saya ngetes dulu, kira-kira mulai sama nggak vibrasinya ini. Ada orang makan nasi goreng, satu piring itu kan, termasuk tadi yang jadi kaidah tentang 3 kali sehari makan itu, jangan dipakai. Jangan dipakai. Berantakan hidup Anda. Terutama kesehatan kalau kaidah itu dipakai, apalagi nggak punya konsep tentang makanan. Jadi makannya kapan dokter? Kalau perlu. Kalau perlu ya makan, kalau nggak perlu nggak usah makan. Ngapain makan? Tubuh kita itu lebih bagus proses detoksifikasinya dalam keadaan tidak makan. Coba aja. Ya. Jadi makan itu kapan? Kalau perlu. Ya. Anda lihat di kitab gizi manapun tidak ada anjuran setahu saya makan itu 3 kali sehari. Nggak ada. Setahu saya. Ya, jadi kalau makan kalau perlu. Ya. Kata Nabi apa? Kan ada penjelasannya kan? Sepertiga itu. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk... Maka dalam kaidah yang saya pahami, makan itu bukan untuk kenyang. Ya, bukan. Cukuplah makan itu untuk menegakkan tulang sulbimu, kata Nabi, atau tulang rusukmu, sehingga engkau bisa ibadah. Itu aja fungsi makanan. Ya. Nah, kembali ke ini tadi.
Nasi goreng misalkan. Ada satu orang makan nasi goreng. Nasi goreng biar lebih lengkap makannya. Ini saya belum cerita logam beratnya ya. Belum. Kan digorengnya di atas wajan kan. Wajannya apa? Aluminium. Kira-kira terkikis-kikis nggak itu? Ada lagi gitu. Jadi kita ini menjadi manusia-manusia tangguh. Karena sering makan aluminium. Ya, tidak apa-apa. Tubuh kita ini, Masya Allah. Saya kadang-kadang salut gitu kan. Allah menciptakan kayak begini nih gitu. Ya, apa luar biasa punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau dalam misalkan nasi goreng, oke supaya lebih nikmat lagi kita tambahkan lagi bakwan. Bakwannya berapa? 2 lah misalkan. Oke. Supaya lebih seru lagi kita tambahkan kerupuk. Ya kan? Kemudian ada sayur di situ, daun. Yang daun ini daun yang tidak dianggap kehidupannya oleh manusia. Daun selada, 1 lembar. Buat mempercantik nasi gorengnya. Sudah kebayang ya? Supaya dia ada sedikit warna-warninya, ditambahkanlah acar di situ. Habis ada telur kan? Telur, pakai telur. Telurnya pun digoreng. Goreng nggak? Goreng. Karena yang makan ini makan minyak, makan karbo segala macam, hauslah dia. Habis makan itu dia minum. Minumnya apa? Mari kita menghitung karbo. Oke? Nasinya karbo nggak? Karbo. Kerupuknya karbo nggak? Bakwannya karbo nggak? Terus teh manis? Ada gula kan? Berapa karbonya? Sempurna. 4 karbonya. Habis itu dia tanya pula, kenapa ya saya habis makan ngantuk? Kau belum tahu. Bahasa kampung. Kau belum tahu. Bapak moyang kita itu diturunkan dari surga gara-gara makanan. Betul? Nabi Adam diturunkan gara-gara urusan makanan atau urusan melanggar perintah mah jelas. Tapi kaitannya dengan apa? Makanan. Itu makanan yang dimakan Nabi, menurut saya itu canggih makanan itu. Ya. Saya pengen tahu saja, itu tuh kira-kira apa itu buah itu tuh. Kan kalau bahasa Quran kan dari pohon syajaratul khul itu kan. Tapi menarik setelah Nabi Adam makan buah itu yang terjadi apa? Auratnya terbuka. Itu kan keren makanan itu. Ada makanan, ini bukan kita mengolok-olok Quran, nauzubillah, enggak lah. Cuman saya mikirnya sampai segitu efeknya gitu loh. Bisa membuat auratnya terbuka. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam mau makan buah itu? Pernah mikir nggak kenapa? Karena lapar. Nggak ada. Hah? Kenapa Nabi Adam mau makan buah itu? Banyak penjelasan ulama tentang itu. Salah satunya, Nabi Adam tuh dalam beberapa riwayat saya baca buku gitu kan, mengatakan saya tuh tidak pernah menduga ada makhluk berani berdusta atas nama Allah. Iblis itu kan, Iblis kan bilang, saya itu penasehatmu, kata Iblis. Dan itu Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau mau belajar marketing. Belajar marketing dari Iblis. Bukan itu, tapi poin itu menarik menurut saya. Saya bilang ini sama Anda, saya bilang begini ya, Bapak Ibu sekalian, minumlah jahe. Oke? Minumlah jahe ya sehari sekali. Minumlah kunyit, minumlah air kelapa. Nah, Anda kan yakin sama saya kan? Yaitu kira-kira kalau Anda minum sehat nggak? Yakin? Itu level marketing biasa. Biasa.
yang disampaikan benar, yang menyampaikan benar, dan efeknya juga benar. Itu marketing biasa. Tapi ketika Nabi Adam makan buah itu, janjinya iblis dan omongan dia ke Nabi Adam itu benar atau palsu? Kenapa Nabi Adam bisa makan? Itu marketingnya. Menyampaikan sesuatu kebohongan tapi orang melakukan. Kan janji dia atau bahasa dia kepada Nabi Adam kan, si iblis laknatullah ini dia bilang begini kan, kalau kau tidak makan buah ini, ya, kau akan diturunkan dari surga. Kau tidak akan kekal, kau akan berpisah dari Hawa. Itu kan janjinya kan, bohong nggak? Bohong janjinya. Di situ pakai Al-Quran menggunakan kata-kata apa? Muqassamah. Muqassamah itu dia menyerupai, I'm your friend. Saya itu teman Anda, penasehat Anda. Percayalah pada saya, itu bahasa muqassamah. Menyerupai sesuatu. Ya. Jadi kalau Anda pengen, ini contoh nih, penerapan muqassamah dalam produk. Ya. Gini. Misalkan nih, saya bikin jamu, ya. Jamu beras kencur atau kunyit asam lah gitu kan. Kalau saya ngomong jamu, benak Anda pasti mikirnya itu ada gelas kecil kayak begini, nggak pakai tangkai, terus ada yang nuangin jamu ke situ pakai botol beling gitu kan. Itu kan? Kira-kira kalau Anda itu kasih itu ke anak SMA, mau diminum nggak? Nggak mau. Mana mau dia? Nggak mau dia minum. Karena jamu yang orang tua, ya kan? Kuno, tradisional. Padahal itu sehat nggak? Sehat. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara membuat anak SMA itu bisa minum jamu tadi? Pakai konteks muqassamah tadi. Nah itu ilmunya. Cara gimana? Saya yang bisa tahu, saya kasih hadiah. Hadiahnya doa. Coba, sekarang nih kita mikir ya. Ini jadi PR kita soalnya. Karena zaman sekarang tuh iblis setan tuh pinter banget. Canggih dia. Ya. Kira-kira gimana caranya untuk sebulan nih gelasnya? Kalau saya banyak idenya kalau saya. Makanya saya bikin idenya itu di kafe JSR di Jati Asih. Ya. Kemasannya saya ubah. Nggak pakai begituan. Pakai cup. Salah satu contohnya. Banyak lagi yang lain sebenarnya. Contohnya gimana? Bisa aja Anda ambil, ini kunyit asam gini kan, atau kunyit jahe segala macam, Anda masukin dalam shaker. Shaker, kasih madu, cocok, tuangin, jadi nggak seperti jamu lagi. Buat rasanya manis. Gitu. Nanti cobain. Yang belum pernah nyobain, nanti kunyit, jahe, apa segala macam itu, yang belum dikasih madu, Anda masukkan dalam shaker, ya, lalu kasih madu dalam itu, hangat saja, Anda kocok itu, rasanya lebih asik, coba aja. Saya udah mencobain beberapa kali, enak ternyata. Ya, baik, Ibu sekalian, jadi itu muqassamah. Jadi bagaimana sekarang, kan sekarang ini kan luar biasa ya, fitnah dalam urusan makanan ini kan luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Jadi ngajakin orang minum jamu, minum apa tuh nggak gampang gitu loh. Ya, kita tahu itu sehat, makanya kita perlu mikir. Ya, mikir apa? Mikir supaya ini bisa diminum dan mereka merasa ini bagian dari kekinian. Nah itu dia. Itu yang bahasa Quran tuh muqassamah, menyerupai. Ya, kayak begitu. Baik, jadi protokol ya. Ini saya bilang tadi paket detox ada tadi di puasa ya. Ada sebenarnya satu lagi ya, kalau kita lihat itu urutannya secara syariat gitu kan, atau secara petunjuk Nabi SAW adalah berbekam. Kan 13, 14, 15. Di jeda satu hari 16. Lalu Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, itu berbekamlah pada tanggal 17, 19, atau 21. Maka paketnya kan komplit tuh. Apalagi paketnya, oke nggak usah puasa Daud nih, Anda pakai puasa sunnah yang lain saja. Sebulan mungkin Senin Kamis.
2 kali 4, 8. Tambah ayamul bid, 3. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah B. Itu paket Anda kerjakan saja, insya Allah terjaga badan. Semudah itu. Gratis nggak? Gratis. Itulah indahnya syariat. Kenapa? Mustahil dan tidak mungkin Allah menyuruh kita atau memerintahkan kita ini Bapak sekalian untuk menjadi khalifah fil ard dan menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, melaksanakan perintahnya Allah kalau kita sakit-sakitan. Mustahil. Artinya Allah pasti menyiapkan perangkat untuk menjaga kita tetap sehat. Itu yang bahasa saya itu software sama hardware-nya. Tinggal kita ikutin saja. Ya, makanya kalau Anda yang nge-gym ya, angkat beban berat segala macam itu, tanyalah sama personal trainernya itu. Mustahil dapat kebentuk badan itu kalau tidurnya nggak benar, mustahil. Makanya sekarang dibikin kaidah kan, kalau mau kaidah itu pakai jam. Apa itu maksudnya, jam seperti apa? Jadi kalau mau sehat, kalau mau tidur yang bagus itu sekitar 6 sampai 8 jam. Itu kan tidurnya Nabi sebenarnya. Jadi mulai sekarang benerin tidur. Semakin awal tidur semakin bagus. Restorasinya semakin baik.